Nabi Lot niku urip teng Sodom, urip teng putih Sodom. Nah, jare tiang-tiang saniki jare teng Yordan, derek Yordan. Terus kaum niku senengane iku homoseks. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku dipun masalah gitu, terus senang sejenis mulai lesbi homoseks. Terus saiki jare LGBT no. Niku wis pokoke punane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek terusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, yang penting sampeyan iku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi saat duwe-duwene etika malaikat, asal dicek makhluk darani bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim boleh, sampeyan ngaku ngalim yo oleh. Wong darani bodho mesti ora gelem. Ngeten dialoge. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan ya. Terus diskusinya ekstrim. Wah, aku yo mampir apa ning Sodom. Apa ngrusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket nanti bar ngekeki berita gembira plus ngrusak. Ya ora beban wong dekne malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha lutul, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lot. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lot ya kan. Tapi malaikat ya ora trimo derana. Ora roh, nahnu alam ban aku roh di bangku. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok ya ora trimo. Lane kowe tak arani bodho ora trimo ya maklumi. Kabeh wong modern napa? Kula eling dawuh Sidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Jadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge apa? Ilmu. Boleh terus nang. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal, nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Lan Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nek kula waca ya. Kula waca mungkin dieling-eling bahasa Arab ini. Niku terkenal dan saya punya kepentingan, punya niat. Ini harus jadi etika kita. Hadza badal mujaladata allati taqaddamat fi qawli yujadiluna fi qaumil haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten. Loh, kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lut kok disiksa, digaruk maksudnya. Dari malaikat qala lahum niki dialeke. Atuhlikuna qaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Qalula. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani ngerusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang mukmin. Terus akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan qala inna fiha napa luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Jawab malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normale Indonesia ora disiksa. Ormas opo wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing ora ekstrim. Mulai sing boleh kalimat tauhid sampai burung merpati ono kan. Paham ya?
Semua itu simbol teletabis nih, simbol apa sama kafe nih. Boleh sing gambar boy, gambar Hello Kitty tambah akeh. Normalnya gue Indonesia gue rakyat naik seksual, mereka 300 luwe, sitok wae orang. Terus mengenai sing syukur gitu, terus aman Indonesia ini, wah aman Indonesia ini ya aman. Soal ono rame-rame jangan wong lah ya seneng rame-rame. Kita TV rame berita rame ya rasa seneng. Wah aneh-aneh. Masa gaya ini nyesal Indonesia harus ikut rame tok. Misalnya berita ini gak seru tuh ya orang seneng. Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa orang nyerempet-nyerempet seru atau sing rontok-rontok ngono iki ora seneng. Gue senang dia sing seru itu aneh-aneh. Ya terus ini apa lo tenang ya. Terus atuh liku lakoryatan fiha salah sumi'ati mu'minin qalulah ila anqala afara'aitum in kana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qalulah itu pun tidak akan kami siksa. Qul inna fiha loh. Malaikat jawab, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki rumono tenan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah, yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini kon ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi maka enggak akan ada apa? Siksa. Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi. Dan sekarang secara lahir ya tentu nggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi saya ulang-ulang itu secara lahir ya. Karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus. Saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Sama saya pikir sing darani mati iku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib tapi assalamu alayka, pakai alayka, salam untukmu ya Rasulullah, alayka. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alayka, alayka yang atasnya jeneng. Jadi ini kira roh hadirnya kanjeng Nabi ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub ambek. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampean enggak bisa mukasyafah ya dilatih secara akidah itu tadi jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh tidak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun la yamut. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sawah
Sholatu wa salamu wa ala tasawuf. Pokoknya assalamu alaika ya Rasulullah, semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara ini? Juga toko dangdut no. Bahasa Arabnya pokoknya toroban, toroba wahanat. Nopo. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodo jadab, ngeflay apa kan? Rodo ngeflay. Tapi ramikir utang kan, pokoknya perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngefly agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara Maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih orang tabuannya atau orang itu gak usah bagus soalnya terus asik. Ditanya 5 ada tutor itu toroban itu ya, gerakan yang seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu kalau padahal Anda mengharamkan jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Haytami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Jadi saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh ceritane, terus sing ra paham lah saya bobo ngene iki. Jadi akhirnya gue ra paham lah pokoke menak joget-joget gedak-gedak terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampai niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Oh iya. Nah, sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya tiba berjanji. Saya itu apal tiba berjanji bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca apa? Walanal ma'la wa khaifumina fa'alaman hada wa kun zakumi. Sebuti sing kaya apa? Wal baitu ya'lafuna nahnu jironu. Sebutan sedherenge itu. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul. Sampean tak maknani ya, ngono aja getem ben tertib ben. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha, tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha ing kita. Jadi orang dulu itu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena ini omongan di bumi kok kowe mbok coplok sujud temu. Kowe itu manina ora betah. Mergo bumine mbek raimu ora betah. Dulu tuh orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful batha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal lagu, wal baitu te baitu ya lafu iku kenal akrab apa baitu anak ing kita. Dulu orang itu usul semua. Nariful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifumina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kuwe iku ora samelo-melo. Mergo iku khusus habae walana khairul anami abdu.
kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo operator. Wis maca iku wis lon-lon wae perkarane wis tau berarti. Oh kowe ora paham buanter. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami Abu wa Aliyul Murtado Hasan Mulana. Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabam ma fi bin. Dadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah, kowe maca iku, lha kok maca iku anu. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa nek mau oleh teng Solo nek kowe ora ono udur ya teko, mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ila sibto ini nan sasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknani piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong Ruhin paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham, barokah ra paham wong jajal misale di mana nih, kowe maknane ya Mustofa ke mana nih. Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibto ini nantasibu nasabam ma fihi min tahoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang 2 kali kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, ya alim, ya habib. Jadi kan dapat 2. Wah itu sebuah terlarang apa menikwa ilah sibtoe nantasibu. Paham ya? Jadi nanti bahan pasti kulon. Ya serau usah banter-banter. Utawa ya banter tapi ra romanane. Iku oleh perkarane. Kalau romanane itu sih wa ilah sibtoe nantasibu nasabam ma fi himin. Mulane. Lah misalnya walana khairul anami abdu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa ya iku abun sing dadi bapak. Jadi maleriyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi liwat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun nawa hasan. Ini penting kalau dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis dorae ngene-ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kowe kok khusuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan, nek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Jadi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Tapi nak ke sholat dengan tradisi ini ulama, jadi gue roh tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kalau aturakan. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawabnya Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mereka aku malah sejer pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati yo khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nah aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku ijek urip berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati. Dan aku wis mati, aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku turaduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya.
ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nah ulama kok jarang istighfar, asal ulama waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar itu ya jalukno sepuro kabeh umat. Lalu kalau suwon sampai anak istighfar, ya rasa tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo, maksudnya biasa ini loh, kamu jauh terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi, gue sombong, gue kurang arep mandi. Maksudnya gue hadir, astagfirullahaladzim, merasa dosa, tapi rasa berlebihan. Mergo wes ngalap cukup beristighfari kanjeng. Nah, cara pulau, bukan ada sampeyan. Wong rasa paling bener wangisan istighfar. Kaya aku orang tahu di istighfar no. Kanjeng Nabi. Ya mbon akeh sombong ngono aku ora roh, tapi nek aku madhep kula ya. Sampeyan berarti madhep. Wah, nggih. Kula niku buat ini ora urusan sombong, kan urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan pempunan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kula nu hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar, dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon, wis istighfar sithik. Wis mandi dadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fathu terus waraitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina